Tokoh ini lahir dengan nama Jalaluddin Muhammad, orang-orang Iran dan Afghanistan lebih sering menyebutnya Jalaluddin Balkhi. Orang tuanya berasal dari Balkhi, suatu pusat kebudayaan Persia Islam, kini termasuk wilayah Afghanistan. Jalaluddin lahir pada tanggal 30 September tahun 1207 atau 6 Rabiul Awal 604 Hijriyah. Figur dari abad ke-13 itu akhirnya masyhur dengan nama Jalaluddin Rumi. Pada zaman itu, sebagian besar hidup sang penyair sufi memang dihabiskan di Konya, Anatolia, Turki. Kota yang terakhir itu merupakan sentra pemerintahan Kesultanan Rum. Kira-kira 5 tahun sejak kelahirannya, keluarganya hijrah meninggalkan Balkhi. Apa yang mendorong Muhammad bin Husain al-Hatibi alias Bahauddin Walad, ayah Jalaluddin, sehingga mengambil keputusan itu? Bahauddin hijrah seperti beberapa warga lainnya yang ingin menghindari ancaman militer Mongol. Pengarang kitab Al-Ma'arif itu bertolak dari Balkhi dan akhirnya Konya sekitar tahun 1229. Bahauddin diterima dengan baik oleh Abu Hamid bin Abu Bakar Ibrahim alias Fariduddin Attar. Dialah Salik yang mengarang Mantik et-Tair, pertemuan para burung. Asrar Namah, kitab tentang misteri-misteri. Putramu, Jalaluddin, tak lama lagi akan mengobarkan bara api para pencinta Tuhan dari seluruh dunia. Bahauddin melangkahkan kaki ke wilayah kekuasaan dinasti Seljuk. Ulama bermazhab Hanafi itu diterima dengan hangat oleh penguasa setempat. Bahauddin pun diberikan jabatan sebagai kadi istana. Masyarakat di sana menjulukinya Sultan al-Ulama. Bahauddin memiliki beberapa orang anak. Jalaluddin tergolong yang paling menonjol di antara mereka. Masa mudanya dihabiskan dengan tekun menuntut ilmu, ayahnya meninggal dunia. Dia sudah menguasai berbagai cabang pengetahuan agama. Raja Kaikubat sempat memintanya duduk sebagai hakim. Pemuda itu menolak halus tawaran tersebut karena lebih tertarik melanjutkan studinya. Jalaluddin meneladani sikap zuhud dan wara, rendah hati, dari sang bapak. Kecenderungan ini berubah sejak kedatangan Burhanuddin Muhakkik Tirmidzi di Konya pada 1232. Jalaluddin Rumi sudah menjadi sufi bahkan sebelum berjumpa dengan sang salik misterius. Syamsi Tabrizi, pada 1244. Kurang lebih 9 tahun lamanya, dia menuntut ilmu dari Burhanuddin Tirmidzi hingga sosok yang dihormatinya itu wafat pada 1241. Atas dorongan sang guru, Rumi kemudian menempuh studi di Madrasah Halifiyah, salah satu pusat pengajaran mazhab Hanafi di Halab, Suriah. Setelah itu, dia pindah ke Damaskus dan tinggal di sana 4 tahun lamanya. Pada 1236, Rumi kembali ke Konya untuk mengajar di Madrasah Huda Fatgar. Rumi kini menginjak usia 37 tahun. Menggantikan peran almarhum Burhanuddin Tirmidzi, dia sekarang menjadi ulama panutan seluruh Konya. Orang-orang memanggilnya Maulana, yang berarti Tuan Guru. Kalangan istana, sesama fukaha, dan rakyat biasa pun memuliakan dirinya. Majelis ilmu tempatnya mengajar selalu penuh. Dia juga rutin mengimami jamaah di masjid resmi negara. Bisa dikatakan, inilah momentum puncak kesuksesannya sebagai seorang pemuka agama. Tentu saja, Rumi tak tahu menahu ketika Syamsuddin alias Syamsi Tabrizi tiba di Konya pada tanggal 11 Oktober tahun 1244. Seperti tampak dari namanya, pria 60 tahun itu berasal dari Tabriz, Persia. Sebelum singgah di kota tempat Rumi berada, Syamsi telah mengembara dari negeri ke negeri. Penampilannya cenderung urakan, tak ubahnya pengelana fakir. Namun, raut wajah Syamsi teduh, sorot matanya juga tajam. Hal itu menandakan kedalaman berpikir dan kejernihan nurani. Perjumpaan Rumi untuk pertama kalinya dengan Syamsi Tabrizi diceritakan dengan berbagai versi. Reinhold Aleine Nicholson dalam Rumi, Divani Syamsi Tabriz mengutip salah satu di antaranya. Saat mendatangi Rumi, Syamsi diceritakan hanya mengenakan jubah wol hitam kusam yang menutupi kepala hingga kakinya. Waktu itu, Rumi sedang asyik membaca buku. Tiba-tiba, sang sufi pengelana itu merebut kitab yang sedang dibaca ulama tersebut dan melemparnya ke kolam air. "Sekarang, engkau harus hidup dari apa yang engkau ketahui," katanya. Rumi terperanjat dan langsung berlari untuk menyelamatkan bacaannya. Belum hilang rasa kagetnya, ulama itu kembali diperingatkan. Syamsi menyerukan, ilmu-ilmu teoretis dari semua buku yang dibaca Rumi tak berarti apa-apa. Namun, bila memang Rumi menginginkannya,
Dia dapat mengeluarkan kitab yang tercebur itu dari kolam dalam keadaan kering. Rumi menyadari, pria yang dihadapannya bukanlah orang biasa. Ada karisma dan kebijaksanaan yang mempesona dari sosok berpakaian lusuh itu. Sejak saat itu, keduanya bersahabat erat. Ulama Konya itu memandang sang darwis bak matahari yang menyinari hidupnya dalam jalan cinta menuju Sang Maha Cinta. Versi lain menyebutkan, Rumi pertama kali berjumpa dengan Syamsi saat dalam perjalanan pulang dari Madrasah Huda Fatgar. Waktu itu, Sufi asal Tabriz itu bertanya, siapakah yang lebih agung? Rasulullah Muhammad atau Bayazid Bistami? Bayazid merupakan seorang salik asal Persia pada era dinasti Abbasiyah yang dipercaya telah mencapai level makrifat. Rumi menjawab dengan pasti, tentu saja Rasulullah lebih mulia. Lantas, mengapa Nabi Muhammad pernah mengatakan, kami belum mengetahui engkau, Allah, dengan cara yang seharusnya engkau diketahui, ma'arafna'aka haqqa marifatika. Sedangkan Bayazid mengatakan, mulialah diriku, betapa agungnya diriku. Tanya Syamsi lagi, kata-kata itu lantas membuat Rumi jatuh pingsan. Kisah ini disebut dalam sumber yang dikutip Afsal Iqbal. Versi berikutnya juga dituturkan Iqbal berdasarkan riwayat dari Daulat Shah. Suatu hari, Rumi sedang bersama dengan sejumlah muridnya. Tak disangka, Syamsi lewat dan menyerbunya dengan pertanyaan, apa tujuan hikmah dan ilmu pengetahuan? Tujuannya untuk mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah, jawab Rumi penuh keyakinan. Jawabanmu sangat biasa, kata Syamsi lagi. Menurutmu, apa tujuan ilmu? Kali ini Rumi balik bertanya. Ilmu adalah apa yang membuatmu sampai ke sumber segala ilmu, ujar darwis itu. Syamsi kemudian menggumamkan syair Gubahan Sanai, penyair Sufi Persia yang hidup pada abad ke-12, bodoh jauh lebih baik daripada berilmu yang tak menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Rumi amat terkesan, sejak saat itu, ulama tersebut berguru kepadanya. Ya, berkat mengenal Syamsi Tabrizi, kehidupan Rumi berubah total. Dari semula sosok ahli agama dan akademisi menjadi seorang sufi yang hatinya mudah tersentuh keindahan. Bahkan, dia memilih untuk meninggalkan seluruh aktivitasnya sebagai pengajar dan pendakwah. Padahal dirinya memiliki banyak murid dan jamaah, hari-hari dilewatinya dengan sang darwis. Menurut sebuah riwayat, keduanya sempat menjalani rihlah 100 hari lamanya. Syamsi mengajarkan berbagai petuah bijaksana. Pribadi Rumi bertransformasi dari seorang ahli hukum yang tenang menjadi seorang penggubah sajak-sajak cinta ilahiyah, pemabuk katarsis. Interaksinya dengan sang darwis yang fakir itu telah membangkitkan bakat terpendamnya sebagai seorang penyair terkemuka. Dengan kehadiran Syamsi Tabrizi, Jalaluddin Rumi menjadi seorang sufi dalam arti sepenuhnya. Dia selalu mendampingi dimanapun Syamsi berada. Keadaan itu berlangsung kira-kira 16 bulan lamanya. Seperti diceritakan William C. Chittick, suatu ketika darwis itu tiba-tiba meninggalkan Konya, Rumi pun dilanda kegundahan hati. Kepergian Syamsi dari kota itu didahului kecemburuan para murid Rumi yang tidak menyukai kehadirannya. Mereka merasa, sejak adanya Syamsi perhatian guru mereka menjadi kurang. Salik pengelana itu kini menuju Damaskus. Awalnya, Rumi tak mengetahui kemana sang guru sekaligus sahabatnya itu pergi. Begitu mendengar kabar keberadaannya di Damaskus, dia pun mengutus anaknya, Sultan Walad, untuk memintanya agar bersedia kembali ke Konya. Padahal, putranya itu juga menyimpan kedengkian yang sama. Bagaimanapun, Walad melaksanakan amanah dari ayahnya itu dengan baik. Syamsi datang lagi ke Konya. Anne-Marie Simmel dalam Mystical Dimensions of Islam mendeskripsikan pertemuan ini. Mereka, Rumi dan Syamsi, saling berpelukan dan bersimpuh pada kaki satu sama lain. Sampai-sampai orang tidak mengetahui, siapa kekasih dan siapa yang terkasih. Kebahagiaan ini tak bertahan lama. Sebab, lagi-lagi para murid Rumi tak dapat membendung rasa dengki. Kali ini, mereka berkomplot dengan seorang anak Rumi, Alauddin, untuk menjerumuskan Syamsi dalam mara bahaya sehingga tak ada alasan untuk kembali ke Konya. Suatu malam, mereka menyuruh darwis gaib itu keluar dari kediaman Rumi. Setelah itu, Syamsi ditusuk sampai meninggal dunia, jasadnya dibuang ke dalam sumur terdekat. Keesokan harinya, Rumi mencari-cari kemana sahabatnya itu pergi. Walad mencoba untuk menenangkan ayahnya. Tanpa sepengetahuan bapaknya, pada hari berikutnya dia mengangkat jenazah Syamsi dari dalam sumur.
lalu dikuburkan secara terburu-buru demi menghilangkan jejak pembunuhan. Sementara itu, Rumi dari waktu ke waktu terus merindukan kepulangan sang Darwis. Tentunya, penantian yang sia-sia. Siapa sangka, kepiluan yang dirasakan Rumi lantas mengubah dirinya menjadi pencinta sejati. Cintanya tak lagi semata-mata tertuju pada sang guru spiritual, tetapi kini mewujud cinta transendental, cinta ilahiyah. Setelah sempat pergi dari Konya, dia pun kembali lagi ke kota tersebut. Kali ini, semangatnya tercurah untuk mengajarkan ilmu tasawuf kepada murid-muridnya. Dia membentuk komunitas tasawuf Mevlevi. Nama itu merujuk pada panggilan dirinya oleh para pengikutnya, Maulana. Mengutip Prof. Abdul Hadi WM dalam artikel Pesan Profetik Masnawi karya Agung Jalaluddin Rumi. Sejak saat itu Rumi tak hanya masyhur sebagai guru keruhanian, tetapi juga sastrawan agung di seantero dunia Islam. Dalam masa itu, Rumi menghasilkan berbagai gubahan liris puitis tentang berbagai ekspresi jiwa. Seperti cinta, rasa rindu, kebahagiaan, dan putus asa. Masyarakat Konya kian menaruh respek terhadapnya. Menurut Simel, tak lama sesudah itu Rumi juga bersahabat dekat dengan pengganti Burhanuddin Muhakkik, yakni Solahuddin Zarkub. Bahkan, dia lantas menjadi bapak mertua bagi anak perempuan Zarkub, istri Sultan Walad. Seiring waktu, Zarkub pun wafat. Posisinya digantikan oleh Husamuddin Celebi. Meskipun berstatus murid, dia dianggap Rumi sebagai sahabat karib. Suatu ketika, Celebi meminta sang guru agar menggubah syair-syair tertentu agar para pengikutnya tak semata-mata menyanyikan karya sastra tasawuf Sanai atau Attar. Simel mengatakan, karya besar Rumi, Masnawi ditulis dalam bahasa Persia. Penulisannya dimulai setidaknya sejak 1260 hingga 1273. Oleh Rumi, Celebi diharuskan menuliskan kata-kata indah yang terucap dari lisannya. Kapanpun itu, entah saat sang Maulana sedang berjalan kaki ke pasar atau, bahkan, mandi. Karya-karya Jalaluddin Rumi memperkaya khazanah peradaban dunia. Prof. Abdul Hadi WM mengutip hasil riset A.J. Arbery, penulis klasikal Persian literatur. Arbery mengatakan, sepanjang hayatnya Rumi telah menulis tak kurang dari 662 bait syair dalam bentuk ghazal, sajak-sajak cinta mistikal, rubah petik terbalik sajak-sajak 4 baris dengan pola rima AABA, dan Masnawi, karangan prosa ritmis puitis. Selain itu, mahakarya Rumi umumnya berbentuk syair-syair, misalnya, Masnawi Manawi, sering disebut Masnawi saja, atau Divan Syamsi Tabriz, diwan, yang dibuat demi mengenang Syamsi Tabrizi. Kecuali itu, ada pula rubaiyat yaitu Bunga Rampai yang terdiri atas 3318 bait puisi. Dalam bentuk prosa, Rumi menulis fihi ma fihi, di dalam ada seperti yang di dalam. Buku ini berisi dialog dirinya dengan para murid tentang berbagai persoalan sosial atau keagamaan. Adapun makatib menghimpun korespondensi Rumi dengan sejumlah sahabat karib, semisal Solahuddin Zarkub, terkait beberapa problem praktis dalam bidang tasawuf. Majalis Isabah berisi teks-teks khutbah yang pernah dibawakan Rumi dalam berbagai kesempatan.